Malam ini kembali kita dalam kajian Al-Mubi, ngobrol perkara iman. Malam ini dengan tema maksiat telinga dan maksiat tangan. Bagi Bapak Ibu hadirin yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan masalah pembunuhan. Apabila seseorang itu membunuh, dia punya adik misalkan bunuh, terus kakaknya tetangga ikut membunuh tanpa ada patokan hukum, gitu ya. Itu secara agama apakah dikisah juga ya secara agama ya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi istilahnya apa? Ada istilahnya untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri itu diperbolehkan, meskipun sampai membunuh, Pak ya. Jadi ada suatu contoh misalkan adalah harga diri seorang ataupun harta benda seseorang mau dirampok, ataupun misalkan punya istri mau diperkosa oleh orang lain. Itu kita berkewajiban untuk mempertahankan diri, mempertahankan harga diri, mempertahankan harta benda. Itu boleh bahkan sampai seandainya sampai membunuh, ya. Itu tidak dosa, itu boleh. Nah, kemudian istilahnya ada kaitannya nanti kalau masa kisos tadi adalah sebenarnya yang melakukan kisos bukan kita, bukan ahli waris. Dia mempunyai hak tetapi dia tidak bisa melakukan. Yang melakukannya tetap imam. Jadi yang melakukannya pemerintah. Jadi misalkan ada orang membunuh keluarga kita, ya kita tidak boleh membunuh orang itu. Cuma kita berhak menuntut orang itu dibunuh, gitu ya. Jadi kisos itu seperti itu. Ya nanti yang melaksanakan pembunuhan ya bukan kita, tetap yang melaksanakan adalah imam ataupun naibul imam itu. Jadi mungkin itu, jadi kaitannya dengan apa? Ketika saat-saat tertentu orang membunuh itu terlepas dari hukum, diantaranya adalah ketika mempertahankan diri. Tadi kan kami menggambarkan ada tiga, ada tiga adalah murtad, kemudian kisos, kemudian diantara lagi adalah untuk mempertahankan diri. Dan sampai tadi yang soal tadi Pak diterangkan kalau ada orang kita tak sengaja membunuh orang meninggal, gitu ya, kita kafarat tadi ini 2 bulan. Kalau misalnya itu denda, Pak ya, nombor rumah sakit dulu harus meninggal, kira-kira termasuk membunuh juga kan, gitu. Dengan ditumbur ya, tapi ya masih rumah sakit dulu, bukan mati di tempat gitu, Pak ya. Apakah kan kafarat juga? Iya. Jadi istilahnya gini, maksudnya adalah lahiriahnya perbuatan itu menyebabkan orang itu mati, gitu ya. Jadi secara lahiriahnya, secara medisnya, lahiriahnya adalah apa yang kita lakukan itu menjadi penyebab kematian orang itu. Entah itu matinya seketika ataupun ada jedanya. Secara lahiriah, kajian lahiriahnya adalah sebagai penyebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai yang mau saya tanyakan tentang maksiat tangan. Seandainya ada tanaman tetangga itu Pak Kiai yang buah-buahnya masuk ke tempat kita Pak Kiai, bolehkah kita mengambil Pak Kiai? Ya pada dasarnya tetap saja tidak boleh, Pak ya. Karena kembali lagi adalah itu hak. Ketika kita hak ya tetap istilahnya harus ada izin. Kalau tidak ada izin ya. Meskipun itu melangkuk. Meskipun itu adalah masuk kepada halaman kita, tetap saja adalah itu ada haknya yang mempunyai pohon itu sendiri. Satu lagi Pak Kiai, saatnya kita bicara ambil duit kita Pak Kiai, itu boleh kita ambil Pak Kiai. Kalau kita ambil kan itu bukan hak kita Pak Kiai. Kita bicara tentang duit Pak Kiai, itu boleh diambil Pak Kiai.
Kalau diambil kan juga gitu tuh Pak Kiai. Jadi istilahnya itu dalam bahasa fikih adalah lukoto, barang temuan. Barang temuan adalah kita itu boleh mengambil, boleh menjaga, dan boleh memiliki, tapi dengan syarat-syarat tertentu, gitu ya. Syaratnya adalah sesuatu itu harus diumumkan terlebih dahulu, tidak serta-merta ketika kita ambil kemudian menjadi hak milik kita, bukan. Jadi harus ada pengumuman terlebih dahulu, ada tahapan-tahapan, kemudian sekiranya memang sudah tidak ada yang mau memiliki, mau mengakui, tidak ada yang ada, baru nanti saat tertentu boleh dimiliki. Jadi tidak serta-merta ya. Sebenarnya tidak serta-merta ketika kita menemukan sesuatu langsung menjadi hak milik kita, tidak. Tetapi ada tahapan-tahapannya. Semuanya Pak. Iya, semuanya demikian. Ya, semuanya demikian. Cuma istilahnya kan nanti prosesnya macam-macam. Suatu contoh misalkan adalah kalau kita menemukan suatu makanan, kalau kalau dipertahankan menjadi basi, boleh langsung kita makan. Tetapi nanti kalau ada yang mengakui, kita wajib ganti kan itu. Jadi macam-macam, maksudnya istilahnya prosesnya macam-macam, tetapi hukum bakunya sama. Makasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya ingin bertanya, tapi mungkin pertanyaannya agak sensitif. Mungkin ada yang tersinggung, saya sebelumnya minta maaf, tapi ini perlu ditanyakan. Tadi Pak Kiai katakan bahwa salah satu maksiat tangan itu adalah menyiksa binatang. Bagaimana dengan memelihara hewan hias, misalnya ikan? Ikan itu kan mempunyai hak untuk kawin, sementara kita letakkan di akuarium sendirian. Begitu juga burung, kita pelihara burung, kita masukkan dia di dalam sandar, dia mempunyai hak untuk terbang bebas, dia mempunyai hak untuk memiliki pasangan. Nah, apakah itu termasuk kategori penyiksaan? Kalau masuk kategori penyiksaan, berarti itu maksiat tangan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau hukum lahiriah Pak ya, tidak sampai ke tasawuf, tidak sampai haram. Karena kalau lahiriahnya di sini digambarkan sarahnya. Wal musallasa ay wasukunuta au bi fathil mim wa dhammutta ay at-ta'dzib. At-ta'dzib di sini ada, ya tadi kembali lagi yang lebih ekstrim bahasanya itu adalah yang menyiksa, menyakiti istilahnya. Tetapi kalau hanya sebatas itu hidup seperti biasa itu, meskipun hak-hak yang lain mungkin tidak terpenuhi, tidak sampai ke arah itu adalah menyiksa. Ya. Tapi kalau orang yang kajiannya sampai dalam ke tasawuf, ya bisa jadi seperti itu. Tapi syariat secara lahiriahnya adalah at-ta'dzib ya secara lahiriah, menyiksa ataupun menyakiti secara lahiriahnya. Masih ada yang? Halo Pak. Ibu. Ada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, ada yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan kewajiban kita puasa kalau membunuh. Itu kalau hukumnya yang untuk orang yang ditugaskan untuk membunuh, atau kayak hukum pancung atau atau yang ditembak mati itu gimana Pak? Satu lagi terkait dengan
membiarkan orang tenggelam tanpa ada hukum tanpa bisa membantu, itu apakah kena ke hukum yang puasa yang 2 bulan itu apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertugas membunuh eksekusi itu kena puasa 2 bulan. Terima kasih. Jadi adalah tadi itu bigori hakin kembali tadi Pak ya. Ada apa? Yang terkena hukum dosa membunuh itu ketika al-qatlu bigori hakin. Tetapi kalau al-qatlnya bihakin ya tidak ada hukum, tidak terkena hukum. Ketika tidak ada dosa ya tidak ada kafarat bagi dirinya. Satu contoh adalah tadi petugas imam, kemudian dia menjalankan hukum kisos, maka ya dia tidak wajib bayar kafarah karena membunuhnya adalah karena ada hak gitu ya. Jadi yang terkena hukum tadi adalah karena tidak ada hak, maka baru terkena hukum kafarat ataupun hukum dia. Tetapi kalau ada hak ya berarti tidak ada terkena hukum kafarat ataupun dianya. Lebih kurang sama sama pertanyaannya. Biarkan tenggelam masih dapat puasa 20 bulan juga. Membiarkan ada orang yang tenggelam ya. Berarti tidak sampai diistilahkan dia membunuh, tetapi dia terkena hukum dosa karena membiarkan ada orang yang tenggelam. Dia bisa menyelamatkan tetapi tidak menyelamatkan, tapi tidak sampai ke kategori orang itu menjadi kena hukum dia membunuh, bukan. Assalamualaikum ya. Kembali dengan pertanyaan tadi masalah sampai kita membunuh orang ya. Kita kan disuruh puasa 2 bulan. Jadi puasa itu niatnya apa dan pahalanya itu dihadiahkan ke siapa pihaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tidak ada istilahnya menghadiahkan pahala dari puasa tersebut, karena puasa itu puasa wajib. Jadi niatnya ya membayar kafarat. Jadi niat pas puasa wajib membayar kafarat. Ya. Makanya kalau istilahnya niat itu kan, kalau wajib berarti harus ditentukan wajibnya kemudian ditakyin. Ibadah yang hukumnya wajib maka niatnya itu minimal 3, qasdu, takyin, fardhiyah. Kalau puasa kafarat berarti tadi adalah qasdunya adalah nawaitus shaum, niat puasa, kemudian wajib fardhiyahnya, kemudian ditentukan wajibnya apa, yaitu membayar kafarat. Jadi niatnya 3 tadi adalah niat melakukan puasa wajib karena bayar kafarat. Ya, pertanyaan dari Ibu ya. Assalamualaikum Pak Yai. Saya ingin bertanya, sebelah rumah saya ada tanah kosong, kemudian saya tanami pisang, ubi dan lain-lain. Bolehkah saya mengambil hasil tanaman sementara yang punya tanah tidak pernah datang untuk melihatnya? Bagaimana hukumnya Pak Yai? Terima kasih. Terima kasih. Jadi semestinya itu masih gosok Pak ya. Jadi ketika kita itu kan sama saja dengan kita menguasai hak milik orang lain. Itu masih hukumnya gosok atau istilah haram. Ataupun masalah istilah hasilnya ya bisa jadi halal. Akan tetapi bentuk dia ketika waktu menanam itu adalah terkena hukum gosok tadi. Terkena hukum gosok. Karena kembali lagi itu adalah ada yang memiliki. Lain kalau tidak ada yang memiliki malah sunat untuk kita ihya. Itu di dalam fikih itu ada kitab ataupun dalam masalah bab ihyaul mawat. Orang muslim itu disunatkan untuk menghidupkan tanah yang mati, gitu ya. Nah, tanah yang mati ini ya tentunya adalah tanah yang tidak berpemilik. Kalau ada yang berpemilik ya adalah tidak bisa. Makanya kembali lagi adalah kalau kita ada sang pemiliknya, sebenarnya tetap aturan Islamnya harus izin. Kalau tidak izin berarti kita telah kosong. Cuma kembali lagi ada mungkin istilah hukum-hukum yang ringan adalah urido
urido apa? Ulima ridho'uhu. Ulima ridho'uhu. Ya, tapi ini adalah bukan hukum baku loh, Bu. Hanya istilahnya kadang-kadang dijadikan canda bagi santri itu seperti itu. Kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat remeh, kemudian orang itu sangat yakin sang pemilik itu ridho, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau hukum bakunya tetap tadi adalah gosok ketika tidak izin, ya. Tetapi ada hukum yang ringan, adalah bagian pendapat ada yang meringankan, adalah ketika diyakini sudah sangat yakin, tanda-tandanya meyakinkan bahwa sang pemilik itu ridho, itu boleh. Itu bahasa dalam fikihnya adalah ulima ridho'uhu, sesuatu yang remeh, ya, kemudian sangat diyakini orang itu ridho, itu boleh. Ibu. Ya, silakan. Pak Kiai, masalahnya Pak Kiai, kan usul bisa kan mencuri itu kan potong tangan Pak Kiai. Kenapa di negara kita tuh ada di negara lain yang tidak diberlakukan Pak Kiai? Ya kembali lagi adalah tadi hukum syariat. Ketika aturan negara itu tidak berdasarkan syariat, ya memang tidak dilakukan. Kemudian yang ini hukum dunia itu kan kalau sudah dilakukan juga ketika sudah ditetapkan. Kalau belum ditetapkan, tidak ditetapkan, tidak jelas hukumnya, ya berarti tidak. Sama satu contoh misalkan zina. Orang yang berzina itu adalah dirajam ataupun dicambuk gitu ya. Itu ketika sudah ditetapkan oleh pengadilan orang itu berzina. Meskipun orang itu berzina, tetapi kalau belum ditetapkan oleh pengadilannya, ya tidak boleh orang itu dirajam atau berzina. Begitu juga mencuri tadi adalah mencuri itu nanti dipotong tangannya ketika sudah diadili, ditetapkan bahwa orang itu mencuri sampai nisab dan mencurinya dari tempat penyimpanan semestinya, maka barulah orang itu nanti ditetapkan terkena had, dipotong tangannya. Jadi ada prosesnya, tidak serta-merta kemudian langsung iya. Jadi yang menentukannya pengadilan ataupun istilahnya dalam bahasa fikih pun ada istilah hakim tadi. Hakim harus ditentukan dulu. Masih ada Pak? Ya, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya. Tadi ada gambar tadi, kan hukum haram. Kalau gambar berupa mangga ini karikatur kayak di Jepang itu. Nah, itu apa hukumnya? Terima kasih. Jadi tadi adalah unsur yang diharamkan itu adalah hayawan. Hayawan itu adalah makhluk hidup yang bernyawa, ya. Yang bernyawa. Jadi elatnya itu bernyawa. Kalau tidak bernyawa, meskipun hidup, contoh tumbuh-tumbuhan itu hidup, tetapi tidak bernyawa. Nah, itu tidak haram. Jadi yang haram itu adalah yang bernyawa. Makanya elatnya pun adalah dalam keterangan itu adalah orang itu besok di akhirat dituntut oleh Allah untuk memberi nyawa apa yang dibikinnya di dunia itu gitu. Jadi yang bernyawa Pak ya. Kalau tumbuh-tumbuhan ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai tadi ada menyinggung, mungkin ini sudah pernah dibahas sebelumnya, keharaman alat
gitar dan sejenisnya yang mirip gitar, dan seruling yang sejenis seruling gitu, bisa aja dari bambu atau dari plastik. Keharaman itu apakah jumhur ulama yang kita ketahui mayoritas orang Indonesia yang 4 mazhab itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, apakah itu jumhur mengharamkan hal itu semua? Apakah ada mazhab lain yang masih boleh menghalalkan? Karena ada saya lihat di acara TV, sering bahkan itu acara dakwah itu ada selingannya itu iklan. Sebelum iklan itu musik dulu, itu rata-rata ada gitarnya gitu. Mungkin kalau yang paling terkenal mungkin Haji Roma aja yang terkenal. Apakah masih ada pendapat ulama yang mungkin minoritas masih memperbolehkan gitu? Apakah yang umumnya 4 mazhab itu yang kita ketahui umum di Indonesia itu memang jumhur mengharamkan? Mungkin dari saya itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini hanya sebatas fikihnya Pak ya. Sebatas fikihnya adalah yang sudah jumhurul ulama adalah madhab 4 itu ya seperti itu. Ketika sudah ditegaskan alatul malahi al muharramat, maka itu akhirnya ulama itu mengatakan itu haram gitu ya. Makanya alat musik itu sendiri kan nanti ada alatul malahi al muharramat, tapi juga ada alatul malahi ghairul muharramat. Ya, alatul malahi sing ghairul muharramat, suatu contoh misalkan adalah terbang. Itu ya alatul malahi, tetapi tidak diharamkan. Nah, kemudian ketika nanti masuk dalam mizmar, kemudian autar dan lain sebagainya tadi adalah ya itu adalah yang diharamkan gitu ya. Ya ulama-ulama yang haramkan. Apa jeneng baik itu adalah madhab Syafi'i, apalagi madhab Malik. Madhab Malik lebih keras lagi, lebih tegas lagi ya. Madhab Malik, Abu Hanifah, Imam Ibnu Hanbal itu ya semuanya mengharamkan. Makanya sudah ditegaskan akhirnya menjadi alatul malahi, tidak malahi saja tetapi al muharramat yang diharamkan, Makanya kembali lagi adalah kita harus ini ada untuk untuk kehati-hatian kita. Salah benar atau halal dan haram jangan diukur dengan tokoh yang melakukan, tetapi harus diukur dengan kaidah hukum syariatnya, gitu ya. Ini ya. Jadi benar ataupun salahnya sesuatu, halal ataupun haramnya sesuatu jangan diukur dengan ketika dilakukan oleh seseorang, tetapi adalah dengan kaidah baku dari agama itu sendiri. Ya satu contoh tadi adalah kalau kaidah autar itu sudah haram ya meskipun itu Roma Irama atau bahkan seandainya ada kiai besar atau kiai ulama besar menggunakan itu, ya tetap kita harus mengatakan itu haram meskipun yang melakukan adalah seorang ulama besar. Jadi ketika kita berpegang teguh dengan sesuatu jangan dengan siapa yang melakukan ya, tetapi harus dengan kaidah dari hukum agama itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin ya. Jadi tadi adalah bahkan kalau mizmar itu kan berdasarkan jelas dalam hadis Nabi ya, hadis Nabi. Ya, kemudian musiknya Roma Irama identiknya malah pakai seruling. Kalau tidak ada serulingnya tidak. Nah, itu satu gambaran seperti itu. Jadi adalah kita tidak boleh mengukur sesuatu itu adalah dengan siapa yang melakukannya, tetapi harus adalah kaidah baku dari kaidah baku itu sendiri. Terkecuali kalau yang melakukannya itu Nabi. Kalau istilahnya ada hanya satu tadi, ukurannya adalah Nabi ataupun sahabat, karena Nabi dijamin oleh Allah dan sahabat dijamin oleh Nabi itu ya. Ini yang boleh yang boleh dijadikan suatu patokan. Karena suatu gini, Nabi dijamin oleh Allah dengan ayat Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara dengan berdasarkan nafsunya, tetapi selalu berdasarkan
wahyu. Kemudian kaitannya dengan sahabat dijamin oleh Nabi, ashabi kan nujum fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Berarti kalau yang melakukan sahabat bisa dijadikan patokan hukum, ya. Karena dijamin oleh Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi dijadikan hukum karena dijamin oleh Allah. Nah, selain itu tidak boleh dijadikan suatu patokan, tetapi harus menggunakan kaidah. Baik, masih ada Pak? Cukup ya. Baik, kami masih dalam suasana bulan Syawal. Insyaallah setelah kajian kita makan malam bersama, insyaallah. Kemudian untuk barokahnya dalam malam hari ini kita minta kesediaan Pak untuk menutupnya dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fi ta'wil wa faqihna fi din. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talabidana waj'al dhurriyyatana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wa tughyan. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الاستقامة والتوفيق صراط الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة اللهم نسألك الأمن والسلامة والصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم